Hai, ketemu lagi dalam Daily Bible School dan kali ini kita akan membahas mengenai nubuatan. Di mana sebelum membahas itu semua kita sudah tahu bahwa setan adalah ahli dalam penipu dan karena kita sudah tahu hal demikian, kita hanya bisa luput kalau kita bergantung sepenuhnya pada firman Tuhan sehingga kita tidak akan tertipu. Kalau kita lemah dalam firman Tuhan, tentu saja kita akan mudah tertipu. Nah, metode penipuan setan ini sangatlah besar, dan kalau kita tidak tahu bahwa kita sedang tertipu. Pertanyaannya, bagaimana setan berusaha untuk menipu kita? Di Wahyu 13 ayat 14 dibilang dia akan menipu yang berdiam di bumi dengan mujizat-mujizatnya. Nah, kita tahu Hawa juga tertipu di 1 Timotius 2 ayat 14. Dia juga menipu melalui sorceries. Dan di Yohanes 8 ayat 44, setan adalah bapa dari segala pembohong. Jadi dia menolak kebenaran sehingga dia menjadi bapa daripada pembohong. Nah, mari kita pergi ke Matius 24 ayat 4 dan 5. Di sini Tuhan Yesus bilang, ini adalah jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid. Take heed, perhatikan, agar tidak ada seorang pun yang menipu kamu. Pikiran daripada penipu ini harus ada agendanya. Jadi harus ada agenda untuk orang mau menipu. Nah, pemerintahan Amerika itu dia punya motonya adalah by the people, of the people, and for the people. Jadi yang memerintah itu adalah rakyat. Pemerintah hanya menjalankan dan melindungi rakyatnya. Dan Amerika itu kita tahu adalah religious freedom, kebebasan beragama. Nah, kepausan sangat anti terhadap Amerika punya konstitusi karena sangat berlawanan dengan tujuannya kepausan. Jadi dia mau kontrol semua, segala-galanya, sedangkan di Amerika rakyatlah yang mengatur atau buat kontrolnya. Jadi kalau Amerika itu kuasa ada di tangan rakyatnya. Jadi pemerintah hanya menjalankan apa yang sudah diungkapkan sebagai keinginan dari rakyat. Nah, cara setan menipu adalah kembali ke sistem kepausan dulu, di mana kuasanya itu kembali atau return to a group of people atau kembali kepada orang-orang tertentu saja, di mana setan mau kuasanya ditransfer ke orang-orang tertentu dalam pemerintahan. Nah, untuk itu dia perlu menipu. Jadi agendanya adalah centralization of power, di mana kekuasaan ada di tangan tertentu. Sentral itu artinya di tangan lokasi tertentu dan tidak menyeluruh. Nah, bagaimana caranya dalam setan menjalankan itu? Dia perlu membuat solusi di mana solusinya itu adalah mereka atau setan atau agen-agennya setan akan menerima kuasanya. Tapi tidak akan ada solusi kalau mereka tidak memiliki power. Jadi, agar kelompok kecil ini menerima kuasa atau power, mereka perlu berikan solusi terhadap persoalan yang mana persoalan itu mereka yang buat sendiri. Atau kita sebutnya dengan yang dikenal dengan Hegelian dialectic, di mana dia membuat persoalan dan persoalan ini akan kenyamanan kesejahteraan hidup manusia itu di-violate sehingga mereka merasa bahwa keamanan mereka sudah hilang. Seperti orang datang dan merampok seenaknya main bunuh. Kenyamanan terganggu sehingga mereka lari ke pemerintah. Sehingga pemerintah katakan bagaimana kalau kita buat peraturan supaya orang tidak boleh memiliki senjata. Nah, sementara orang itu memiliki hak asasi untuk memiliki senjata. Jadi, power untuk bisa angkat senjata itu sudah diambil pemerintah, di mana sebelumnya konstitusi memberikan hak asasi untuk memiliki senjata untuk bisa membela diri. Jadi, solusinya adalah membuat undang-undang berdasarkan persoalan. Dan dengan begitu, hak memiliki senjata sudah diberikan kepada pemerintah dan tidak ada yang sadar. Jadi, dia atau setan mau buat persoalan. Apa itu persoalannya? Kita tahu hal-hal yang baru sedang terjadi adalah LGBTQ atau bulan daripada proud, kebanggaan, di mana ini adalah problem yang direkayasa. Nah, ini adalah caranya setan dan dia akan berikan solusi dari persoalan ini. Kita tahu di Amerika banyak sekali Protestan dan Protestan tidak suka lihat ini, bahkan Katolik pun juga tidak suka. Jadi
sebenarnya ini bukan agenda mereka, tapi ini adalah persoalan. Persoalan menghasilkan reaksi sehingga akan diberikan solusi, dan solusinya itu yang setan mau. Jadi ini caranya untuk menuju kepada solusi, dan ini bukan ujung daripada agendanya. Di Wahyu 13 ayat 1 dan 2, di situ ada hewan yang memiliki 10 tanduk. Nah, kalau 10 tanduk ini artinya adalah memiliki monarki, artinya ini kerajaan. Dan ini adalah zaman kepausan dulu, di mana dragon memberikan kepada kerajaan ini akan power. Di kutipan Great Controversy 438 paragraph 2, dragon primarily atau secara utama mau representatif dari represent Satan, dan secondary sense a symbol of pagan Rome. Jadi Roma kekafiran adalah suatu pemerintahan atau civil power, di mana ada the beast atau church power. Jadi sipil ada kuasa, tapi kuasanya itu untuk menjalankan agenda daripada gereja. Jadi walau state ada kuasa, tapi dia menjalankan agenda daripada agama. Dan agenda daripada agama ini menggunakan sipil. Jadi pertanyaannya, kenapa negara mau memberikan kuasanya kepada gereja? Presiden Trump mengatakan pada tahun 2016 waktu dia mencalonkan diri sebagai presiden bahwa kalau saya jadi presiden, saya akan memberikan power kepada orang-orang di Amerika. Jadi dia mau menumbangkan pekerjaan dari Lyndon B. Johnson atau pengganti Kennedy. Dan Trump ini adalah contoh daripada sipil yang mau memberikan kuasa kepada gereja. Jadi sebelum Trump menjadi presiden tahun 2016, dia katakan kalau dia jadi kepala sipil, maka dia akan berikan kuasa kepada gereja. Di Wahyu 13 ayat 3, di situ ada luka parah. Dan luka parah ini kita tahu terjadi tahun 1798. Dan yang membuat luka parah ini adalah gereja terpisah dari kuasa sipil, di mana kuasa yang diterima gereja itu ditarik kembali oleh kuasa sipil. Jadi, pengertian deadly wound adalah the church atau gereja menerima kuasa dari naga, the dragon. Dan sekarang dragon ambil kembali kuasanya. Artinya luka parah sembuh adalah gereja menerima kembali kuasa daripada naga. Dan waktu di Wahyu 13 ayat 12, disinilah luka parahnya menjadi sembuh. Dia menggunakan semua kuasa dari beast yang pertama. Nah, apa yang dilakukan beast pertama akan dia lakukan lagi. Dan ada kata cause di sini. Cause itu adalah dia menggunakan undang-undang atau kuasa sipil. Jadi, to worship di sini ada kata worship itu adalah religious power. Tapi dia punya cara worshipnya itu dia dengan membuat persoalan LGBTQ, sehingga agenda setan yang sebenarnya adalah worship. Jadi melalui Pride Movement ini solusinya adalah worship. Jadi gerakan ini akan menjadi ketapel dari hari Minggu. Kita tahu pengertian ketapel adalah harus ditarik berlawanan arah dulu sehingga dia akan kena sasaran di arah yang berlawanan dari arah ditariknya. Dan persoalannya adalah Pride Movement, dan solusinya adalah hari Minggu. Jadi Trump sekarang sudah tidak menjadi US President lagi. Dia sudah berikan power kepada Christianity. Dan sayangnya dia digeser sekarang. Nah, kita tahu sumpahnya daripada Trump waktu dia pergi adalah we will back in some form. Ini mengingatkan kita akan pelajaran image of the beast, di mana dia mau kembali lagi. Dan kira-kira ini alasan yang bagus untuk memberikan power. Apakah Kristen senang melihat akan pergerakan Pride Movement ini? Kita tahu image daripada manusia itu termasuk dia punya form. Jadi di saat Trump menggunakan we will back in some form, itu sama dengan we will back in some image. Di Jun 30, 2023, Mahkamah Agung mengatakan First Amendment, amandemen pertama memberikan hak bagi web designer untuk menolak membuat same-sex wedding work. Jadi ada kasus di mana web designer menolak untuk melakukan desain dalam wedding work same-sex ini. Dan Mahkamah Agung membela.
Jadi Amerika sangat senang untuk Mahkamah Agung atau Supreme Court membela yang Amerika yang majority Kristen membenci akan same-sex marriage ini. Jadi Mahkamah Agung mau membuat undang-undang untuk menghargai keyakinan daripada imannya. Nah, kita bisa lihat pemerintah berpihak ke arah agama. Dan agama merasa bahwa pemerintah adalah teman daripada mereka. Dan agama menggunakan sipil untuk membuat keputusan. Jadi, kita bisa lihat ketapelnya sudah mulai dilipaskan sedikit. Tarik jauh ke kiri sampai orang marah lalu minta pemerintah bereskan persoalan. Dan pemerintah dengan senang hati memberikan power kepada gereja. Jadi kita bisa lihat bahwa agenda sedang dijalankan sementara kita sedang tidur. Nah, ada kasus lain di mana seorang pekerja dari USPS atau kantor pos di Amerika yang mau minta libur atau off hari Minggu dan dikatakan tidak boleh. Lalu Supreme Court katakan, no, dia bisa off. Jadi pekerja-pekerja harus menghargai keyakinan seseorang dan tidak boleh memaksa mereka menyangkalnya melalui kerja. Jadi seakan-akan yang menyelamatkan daripada pegawai daripada USPS ini adalah state. Kita bisa melihat melalui dua contoh ini bahwa US Supreme Court membela agama. Ini adalah church dan state. Jadi, ada kasus lain juga bahwa Supreme Court atau Mahkamah Agung expands protection for workers seeking to observe holidays Sunday rest. Jadi, kalau mereka mau pelihara contohnya Easter, mereka perlu diberi off atau diizinkan untuk tidak masuk bekerja. Nah, bisa dilihat bahwa Supreme Court ini sangat melindungi orang-orang yang menuntut mereka untuk bisa off termasuk hari Minggu. Jadi, jangan heran masuknya di time of trouble waktu kembali ke arah kanan dia punya ketapelnya. Dan waktu kembali ke arah kanan, disitulah time of trouble-nya. Di buku Kemenangan Akhir atau Great Controversy 442 paragraf pertama, di sini dibilang the speaking of the nation, berbicaranya suatu bangsa adalah dengan the action of its legislative and judicial authorities. Jadi berbicaranya melalui hukum dan hukum judicial. Jadi judicial itu adalah Supreme Court. Jadi yang baru saja kita sampaikan bahwa judicial ini sudah mulai berbicara untuk mendukung agama. Dan judicial akan berikan kuasa kepada gereja dan gereja akan gunakan kuasa untuk tidak toleransi kepada siapa saja yang menolak undang-undangnya. Kita lanjut bahwa di tahun 2017 dikatakan how the Supreme Court is restoring religious liberty in America. Jadi bagaimana Supreme Court ingin mengembalikan akan kebebasan beragama di Amerika. Itu tahun 2017. Bagaimana dengan sekarang? Nah, ada berita berikutnya di tanggal Juni 29 tahun 2023 dibilang Supreme Court restores religious liberty for this postal worker and for all who honor the Lord's Day. Nah, bagi mereka Lord's Day itu adalah Sunday. Jadi, mereka sudah memberikan cuplikan daripada Sunday Law demi kebebasan hak asasi untuk beragama. Untuk memelihara hari Minggu, Mahkamah Agung, Supreme Court memberi keputusan atau sudah ikut dalam campur tangan. Di Wahyu 1 ayat 10 dikatakan I was in the spirit on the Lord's Day. Jadi di sini ada tulisan daripada Yohanes yang mengatakan mengenai Lord's Day. Nah, mereka katakan bahwa ketika John di Lord's Day ini yang dimaksudkan di Wahyu 1 ayat 10 adalah hari Minggu. Di Markus 2 ayat 27-28 bahwa sabat itu diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Artinya hari sabat itu adalah Lord's Day dan bukan hari Minggu. Di Yesaya 58 ayat 13 dikatakan, if thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day. Jadi hari sabat itu adalah harinya Tuhan. Dan harinya Tuhan itu adalah hari ke-7. Dan di ayat 12 dikatakan,
and they that shall be of thee shall build the old waste places. Jadi mereka yang memelihara hari Sabat sesuai konteks Yesaya 58 ini adalah yang akan membangun kembali reruntuhan-reruntuhan. Dan kita tahu kalau dalam Alkitab itu hukum itu dilambangkan dengan tembok. Artinya orang-orang yang mau membangun tembok sedang mau mengembalikan ke hukum. Dan kalau dia punya hari Sabatnya yang sesuai dengan hukumnya salah, tidak bisa mengembalikan akan hukum Tuhan yang sudah dirusak. Kita baca di kutipan Signs of the Times Februari 28, 1884 paragraf 11 bahwa Sabat dan pernikahan adalah dua institusi yang dibawa dari Eden untuk keluar Eden. Jadi, apakah kita bisa berikan marriage kepada Caesar? Tidak bisa. Karena kita sudah berikan marriage kepada Caesar, mereka yang tentukan siapa menikah dengan siapa. Sertifikat pernikahan dikeluarkan oleh mereka. Nah, pertanyaannya, sebelum kita lahir, sudah diberikan hak itu kepada Caesar. Padahal itu adalah hak yang miliknya Tuhan. Dan sekarang mereka mau memberikan hari Sabat kepada Caesar, yaitu hari Minggu. Setelah memberikan marriage kepada Caesar, berikan Sabat ke Caesar. Itu menunjukkan sudah mau memasuki time of trouble. Ketika pernikahan sesama jenis di mana dibawa kasusnya kepada kaisar, demikian juga berikutnya adalah mengenai hari pemeliharaan atau hari worship akan dibawa. Kalau satu sudah hancur, marriage sudah hancur, Sabat pun sebentar lagi akan hancur. Dan kita bisa lihat juga salah satu gereja yang mengaku memelihara hari ke-7, mengaku Advent, Glendale City Church, dia mendukung benderanya menggunakan bendera Pride Movement. Mari kita lihat di Wahyu 13 ayat 11, di situ ada dragon voice, ada suara dragon's voice, ada suara daripada naga, dan suara sipil Supreme Court akan mendefinisikan marriage dengan Sabat. Dulu Supreme Court katakan boleh pria dan pria, sekarang Supreme Court katakan Lord's Day itu Sunday. Di Wahyu 13 ayat 15, image of the beast itu adalah opposite Protestant evangelical. Dan Supreme Court akan menghidupkan religius dengan memberikan kuasanya kembali. Atau dalam ayat ini, and he had power to give life unto the image of the beast. Jadi saat luka parah itu sipil menarik diri. Sipil membuat hal-hal yang bertentangan dengan tindakan atau keputusan gereja. Dan untuk sembuh lukanya, sipil kembali mendukung gereja. Image of the beast. Oleh sebab itu pelajaran penting, semua hal yang perlu dibereskan, saya perlu bereskan. Semua perintah Tuhan jangan dilalaikan. Kalau tidak lakukan perintah Tuhan, maka mind of God tidak akan ada di dalam orang itu. Jadi, image of the beast itu adalah waktu buat undang-undang untuk memaksakan umat Tuhan melanggar hukum Tuhan. Jadi, akan menganiaya orang-orang yang tidak mau turut peraturan gereja yang dipaksakan oleh sipil. Di tahun 2022, Trump menjanjikan untuk kembali ke White House. Dan dia katakan, I will be back and we will be better and stronger than ever before. Artinya yang Trump katakan, saya mau tarik ke kanan semua. Waktu dia kembali, apa yang dia katakan? Kalau saya kembali, Christianity akan memiliki kuasa di Amerika. Itu kelas berat image of the beast. Dan sebelum ada Amy Coney Barrett menduduki Supreme Court, di situ sudah majoritinya dia punya Supreme Courtnya ada Catholic, dan ACB itu atau Amy Coney Barrett ini adalah dia aliran karismatik, dan karismatik itu Pentakostal kan. Nah, kita lihat di berita berikutnya dikatakan taking Sunday seriously, Poland leads the way, di mana Supreme Court-nya punya Poland bilang ada natural and divine law.
kita simpan dia punya natural dan divine law ya, di mana di natural and divine law ini, di Poland ini mengarah kepada Sunday law, di mana Sunday closing laws are rooted in natural law. Jadi arah daripada natural law adalah ke Sunday law. Dan dikatakan ada berita lagi bahwa Trump's natural law human rights panel ready for launch. Jadi Trump punya natural law siap untuk diluncurkan. Nah, kalau Trump memiliki natural law dan dia mau galakkan, dia mau jalankan, artinya natural law adalah Sunday. Artinya kita bisa lihat kalau Trump jalankan itu, undang-undang hari Minggu sudah dekat. Jadi kita mau lihat kembali yang ACB tadi, dia dari aliran karismatik, di mana di The Catholic Sun di situ dikatakan charismatic renewal movement offers hope and spiritual renewal. Jadi ada kerjasama di antaranya, yaitu karismatik, Protestan, dan Katolik. Ini kita bisa lihat juga di buku Wahyu, yaitu daripada 3 katak, roh daripada 3 katak itu. Dan kalau aliran daripada karismatik, kita tahu itu meninggikan akan pekerjaan Roh Kudus, mujizat-mujizat. Artinya dengan membutakan pengertian mengenai Roh Kudus lah orang-orang bisa ditipu, atau inilah pekerjaan daripada 3 katak. Jadi Amy Coney Barrett itu adalah seorang karismatik Christianity, di mana karismatik itu ada hubungannya erat dengan kepausan. Kita melihat ya apa yang dilakukan oleh karismatik. Di Wahyu 13 ayat 13 dikatakan bahwa another beast ini akan membuat api turun dari langit, atau itu mujizat, atau membuat counterfeit dari pekerjaan Elijah. Jadi di gereja-gereja akan ada revival karena pekabaran Elijah mau di-counter. Kalau kita tidak bisa prophesy, orang tidak akan terima pekabaran. Dan kalau semua di dalam gereja bicara seperti orang gila, artinya tidak ada yang mengerti. Dan kalau bisa bernubuat, orang akan terima. Itu terdapat di 1 Korintus 14 ayat 23 dan 24. Jadi kalau semua berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, seperti orang gila, nggak akan ada yang mengerti. Tapi kalau bernubuat, akan diterima. Artinya kita perlu bisa menjelaskan kita punya iman. Kita perlu bisa untuk prophesy. Nah, di Wahyu 13 ayat 14, dan dia akan menipu semua yang berdiam dalam bumi dengan mujizat-mujizatnya. Di Wahyu 16 ayat 13 dibilang ada 3 unclean spirits like frogs. Jadi ada 3 roh najis yang keluar dari katak, dan dibilang itu keluar, salah satunya keluar daripada false prophet. Dan dibilang di ayat 14, for they are the spirit of devils working miracles. Jadi miracles ini adalah cara untuk menipunya. Bagaimana supaya jangan tertipu? Kita perlu beriman, belajar firman Tuhan, selalu pakai firman Tuhan, pertanggungjawabkan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Dan kita tahu banyak sekali gerakan-gerakan evangelicals di Amerika dan karismatik juga yang menggunakan dia punya mujizat-mujizat untuk menipu. Kalau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Karena Korintus bilang orang gak akan mengerti, tapi dengan bernubuatlah menggunakan firman Tuhan, orang akan mengerti dan percaya. Di Lukas 9 ayat 52 sampai 55 ini buktinya. Apakah api turun dari langit itu datangnya dari Roh Tuhan? Di murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan roh agar atau kuasa agar bisa menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang-orang. Tetapi apa jawaban Yesus di ayat 55? Tetapi Yesus kembali dan menegur mereka dan berkata, kamu tidak tahu what manner of spirit ye are of. Jadi kamu tidak tahu bahwa itu bukanlah Roh Kudus. Gerakan-gerakan Pentekostal itu yang menurunkan api dari langit dan membuat mujizat,
itu bukan gerakan Roh Kudus, itu sedang menghalangi kita untuk mengerti apa itu Roh Tuhan. Perlu belajar dari firman Tuhan, sebab Tuhan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan di dalam firman-Nya. Nah, kita rereading Laudato Si atau membaca kembali akan Laudato Si. Di dalam Laudato Si dikatakan bahwa by cultivating Sabbath rest dan by discerning the mystery of Trinity. Jadi disebutkan di dalam Laudato Si akan Sabat dengan Trinitas. Artinya mereka mau hubungkan Sabat dengan Trinitas. Nah, penting sekali untuk kita bisa lihat koneksinya. Di Review and Herald March 18, 1884 paragraf 8, mereka yang sudah terima Trinitas, satu hal lagi yang kurang adalah Sunday. Dan dikatakan bahwa akan di gereja-gereja dan di pertemuan-pertemuan besar, pendeta-pendeta akan memaksa untuk memelihara hari Minggu. Artinya kenapa? Karena langkah Trinitas sebelumnya sudah diterima, pengertian Roh Kudusnya tidak jelas. Dan orang-orang yang memelihara akan hari Sabat dan memiliki pengertian yang benar akan tentang Roh Kudus akan dituduh sebagai pembawa murka Tuhan. Di buku Early Writings 36 paragraf pertama, di situ dikatakan bahwa I saw the anger of the nations, murka daripada bangsa-bangsa, the wrath of God, and the time to judge the dead were separate and distinct, one following the other. Jadi murka Tuhan itu sudah dicurahkan di time of trouble. Dan ini belum terjadi karena kita sedang di beginning. Saat umat Tuhan sudah tolak hukum Tuhan, sudah tutup pintu, itulah membuat orang-orang marah terhadap orang yang righteous. Dan wicked dan righteous sudah still atau sudah tutup pintu, walaupun sudah tidak ada yang tahu. Jadi waktu dicurahkannya kita tidak tahu apakah itu sudah di 7 last plagues atau tidak. Tidak ada yang tahu akan tutup pintu. Orang-orang yang sebabkan ini harus disingkirkan supaya Tuhan tahan murka. Jadi orang-orang yang memelihara hukum Tuhan ini akan dituduh bahwa ini perlu disingkirkan supaya tidak terjadi murka Tuhan. Jadi mari kita simpulkan dia punya urutannya. Yang pertama adalah bangsa-bangsa akan marah, dan kita tahu bangsa-bangsa marah ini adalah the beginning of sorrow. Bisa dilihat di dalam pelajaran The Events Connected with the Second Coming of Christ. Dan peristiwa selanjutnya adalah the wrath of God, murka Tuhan. Ini adalah 7 last plagues. Jadi kalau the beginning of sorrow saja, the beginning of the time of trouble, bencana-bencana sudah mulai ada. Lalu intensitasnya akan bertambah terus. Jadi kita tidak akan tahu apakah ini dia punya bencana dan murka bangsa-bangsa yang bertambah-tambah atau apakah sudah memasuki 7 last plagues. Dan peristiwa berikutnya adalah apa? Penghakiman bagi orang mati atau 1000 tahun. Jadi kita bisa lihat bahwa waktu tutup pintu sudah semakin dekat, di mana di saat bencana alam bertambah-tambah, mereka akan menuduh karena ada yang tidak memelihara hari Minggu. Dan di saat undang-undang kematian dijalankan untuk membunuh umat-umat Tuhan, kita tahu itu sudah di dekat ujung daripada 7 last plague, yaitu antara plague ke-6 dan ke-7. Ketika umat-umat Tuhan sudah mau dibunuh, Tuhan Yesus datang untuk deliver, meluputkan umat-umatnya. Jadi penting sekali bagi kita untuk memelihara dan menaati akan setiap firman Tuhan. Penting sekali untuk Roh Tuhan saat berbicara kita mendengar. Kalau tidak, akan goodbye selama-lamanya. Kalau mau tunggu undang-undang hari Minggu baru kita keluar dari perkotaan atau ke country, itu semua sudah terlambat. Karena Sandelo Decree-nya itu sudah setelah tutup pintu. Waktu Michael stand up, mulai 7 last plague yang kita tidak pernah tahu kapan itu mulainya. Di Matius 24 ayat 21 ada Great Tribulation atau Time of Trouble, dan disitulah Michael stand up. Dan setelah tutup pintu di Matius 24 ayat 23 dan 24 akan ada Kristus palsu.
di mana di sini kita tahu setan akan menyerupai Kristus di dalam time of trouble untuk menjawab seruan orang-orang. Dan setan inilah penipuan terakhir setan, penipuan setan yang paling dahsyat untuk menjawab doa orang-orang yang sedang minta keluputan dari 7 last plagues ini. Dan ada yang beranggapan bahwa dengan bernubuat bahwa setan nanti akan menipu dengan menyerupai Kristus, orang-orang akan bertobat dan ingat akan amarannya. Padahal sudah terlambat ketika setan menyerupai Kristus dan berusaha menipu dengan tipuan terdahsyatnya dia, itu sudah berada di dalam 7 last plagues, di mana Daniel 12:1 Michael stand up terjadi sebelum itu atau di permulaan dari 7 last plagues. Jadi tidak akan bisa orang bertobat di saat itu karena sudah tutup pintu berdasarkan definisi Alkitab. Oleh sebab itu, betapa pentingnya melalui belajar nubuatan ini untuk kita bisa ingat waktu sudah singkat dan semua hal yang perlu kita selesaikan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan agar diselesaikan. Inilah summary daripada Daily Bible School kita. Sampai bertemu di summary berikutnya.